Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tepuk tangannya lagi yang meriah. Iya, itu dia. Terima kasih dari Kabupaten Brebes, semangat yang luar biasa membuat acara kita semakin meriah. Selamat malam saudara penonton dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam acara kesayangan Gemari Arum Dalu. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Acara ini terselenggara atas kerjasama TVRI dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Yayasan yang ikut mensukseskan program pemerintah dalam hal kesehatan, pendidikan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat. Sekali lagi mohon tepuk tangannya untuk Yayasan Dana Mandiri yang sudah berkiprah lebih dari 11 tahun. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang potensi perkembangan dan apa-apa saja yang bisa dikembangkan lebih jauh lagi di Kabupaten Brebes. Dan dengan siapa kita akan berbincang-bincang nanti. Langsung saja saya perkenalkan Wakil Bupati Brebes Bapak Haji Agung Widiantoro. Selamat malam Bapak, kita beri tepuk tangan yang meriah. Bagaimana Brebes Pak? Alhamdulillah aman damai. Aman damai. Makmur. Telurnya, telurnya semakin banyak begitu Semakin ya? banyak, iya. Baik. Kemudian bawang merahnya? Alhamdulillah panennya sekarang mencapai 13.000 per kilo. 13.000 rupiah per kilogram. Ya harganya, sehingga petani merasa senang semua. Baik, jadi tidak ada panen yang langsung dibakar gitu ya Pak ya, karena sudah terjamin. Dan di sebelah beliau adalah Rektor Unsud Profesor Edi Yuwono. Selamat malam Prof. Mohon tepuk tangannya yang meriah. Iya, ini perguruan tinggi yang terus berkomitmen ya Pak ya untuk ikut memajukan generasi penerus. Nah ini apa saja sih yang sudah dilakukan Unsud khususnya di Brebes? Kabarnya juga ada KKN di sana ya Prof ya? Betul, jadi kami sudah melakukan KKN dan KKN Posdaya di Brebes dan sekarang sudah ada 28 Posdaya di Kabupaten Yang Brebes di dua kecamatan yang sudah dibentuk. Di dua kecamatan di Brebes saja 28 ya Betul Pak? Pak. Oke, baik. Tadi sudah ada yang menyaut. Siapa ya? Beliau adalah Bapak Maswar. Kita beri tepuk tangan. Tadinya saya mau sebut terakhir untuk gongnya, tapi karena sudah baik, kita berpasangan kali ini ya Pak Maswar ya. Tadi sudah 11 tahun berkiprah, hampir 15 tahun Januari Mbak. Hampir 15 tahun 15 tahun Januari mendatang dikoreksi. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Dan jangan berhenti di 15 ya Pak ya, terus sampai 115, 215 gitu ya kiprahnya nanti. Masyarakat kita jadi masih terus benar maju sekali. terus Mbak. Baik, dan kemudian di sebelah beliau, nah ini dia yang punya uang, Bapak Wahyudi. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Beliau adalah pimpinan Bank Jateng Cabang Brebes ya Pak ya. Bank Jateng terkenal komitmennya untuk memajukan usaha kecil. Usaha kecil, betul. Begitu ya, di Brebes sudah berapa banyak Bapak? Untuk usaha kecil yang sudah kita biaya itu hampir untuk nasabah produktif itu kurang lebih 4.250. 4.250 nasabah ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Mudah-mudahan bisa terus berkembang begitu ya Pak ya, dengan plafonnya yang tentu saja diperbesar. Dan kita juga di sini menghadirkan banyak pelaku-pelaku dan juga dari mahasiswa, ada pelaku di bidang pertanian, ada juga pelaku industri usaha kecil. Nanti kita akan menanya lebih jauh lagi. Dan kita beri tepuk tangan juga untuk mahasiswa dari UPS Universitas Pancasakti Tegal dan juga Unsud Purwokerto. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Baik, dan Bapak Ibu dari Kabupaten Tegal, Brebes, mohon maaf. Di sana sepi dong ya, di sini semua. Dari Brebes datang ke Semarang semuanya. Baik, dan kita akan melanjutkan nanti, namun kini saatnya kami akan mengumandangkan azan maghrib bagi wilayah Semarang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saudara kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Kembali ke acara Arum Dalu. Saya mau minta yelnya dulu ya, biar kita semangat. Arum Dalu. Mandiri selalu. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk lagu yang pertama. Pantai Randu Sanga, pantai indahnya ngena-ngena, angger ati susah, Randu Sanga gawe bunga. Pantai Randu Sanga, dadi seksi kon karo aku, angger ati susah, Randu Sanga gawe bunga. Sayangi mung ngimpi, aku turu ora tangi-tangi. Diku kamanene, diku yang banyu wedang jahe. Sayangi mung ngimpi, aku turu ora tangi-tangi. Diku kamanene, diku yang banyu wedang jahe. Pantai Randu Sanga, pantai indah serba ada, ikan bakar Ada. kepiting kremes ada. Kalau rumput laut ada nggak? Ada. Serba ada di Randu Sanga.
pundaku. Sayange mung ngimpi, aku turu ora tangi-tangi. Tiku kamanene, tiku yang banyu dan jahe. Sayange mung ngimpi, aku turu ora tangi-tangi. Tiku kamanene, tiku yang banyu dan jahe. Pantai Randu Sanga, pantai indah serba ada, ikan bakar Ada, kepiting kremes. dan Kalau rumput laut ada nggak? juga ada. Serba ada di Randu Sanga. Serba ada di Randu Sanga. Serba ada di Randu Sanga. Iya, terima kasih. Ibu, boleh promosi dong Pantai Randu Sanga seperti apa coba kepada seluruh pemirsa Jawa Tengah? Silakan kameranya di depan. Pantai Randu Sanga itu adalah suatu tempat pariwisata laut yang sangat menyenangkan. Di sana ada warung-warung yang menjual bermacam-macam makanan, khususnya hasil laut. Ada tadi yang sudah disebutkan kepiting kremes, ada udang bakar, ada pokoknya semua ada. Yang paling khas adalah bandeng lumpur yang sering masuk TV itu. Oke, Iya. baik, kita beri tepuk Makasih. tangan. Terima kasih. Silakan kembali. Nah, seperti ini contoh. Jadi masing-masing warga harus bisa mempromosikan gitu kan. Tidak hanya menyanyi tapi bisa mempromosikan. Ini loh Pantai Randu Sanga, kebanggaan Brebes gitu Lagunya ya Pak sendiri Maswar. sudah promosi ya Mbak Iya, Iin ya. benar. Jadi anak kecil juga Pantai Randu Sanga itu ada apa aja sih? Harus bisa gitu ya Pak ya. Segala macam ada tadi. Segala macam ada. Baik, tadi kita sudah menikmati lagu Keindahan Pantai. Pak Bupati, sebetulnya kalau mendengar Brebes kita sudah langsung teringat ada Brambang ya, bawang merah, kemudian telur asin, memang itu pusatnya. Tapi kayaknya ada potensi lain ya di bidang perikanan khususnya rumput laut, katanya di sana juga mulai banyak ya Pak ya, meningkat produksinya Iya, begitu. betul. Bisa diceritakan Bapak? Jadi memang pada waktu yang lalu Brebes pernah menjadi primadona udang windu. Udang windu. Hanya karena mungkin lahan sudah jenuh, kemudian masyarakat juga sudah tidak mungkin lagi bergantung pada produk itu. Kira-kira berapa waktu tahun terakhir ini masyarakat langsung banting setir mencoba budidaya rumput laut. Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus, bisa ditanam bersama-sama dengan bandeng sehingga bisa menjadikan tambahan penghasilan bagi petani. Jadi dalam satu petak lahan ada rumput lautnya, ada bandeng Ada gitu bandengnya, ya. iya. Bandengnya nggak makan rumput laut. Enggak. Enggak, Jadi memang waktu itu memang setelah udang windu tidak ada, bandeng dipelihara dengan intensif, tetapi tidak mau besar. Dengan adanya rumput laut ini, alhamdulillah produksi rumput lautnya bagus, bandengnya jadi ikut bagus. Gitu ya. Baik. Jadi kerjasama yang baik ya antara bandeng dengan rumput laut ternyata mudah-mudahan bisa menjadi gambaran juga bagi petani-petani tambak lainnya. Kita tadi sudah menyinggung sekilas tentang potensi rumput laut di Brebes. Kita akan menyaksikan ada apa saja di Kabupaten Brebes. Kita saksikan visualisasi yang sudah dibuat oleh rekan-rekan kami berikut ini. Jika kita mendengar kata bawang merah dan telur asin, bisa dipastikan pikiran kita akan mengarah pada Kabupaten Brebes. Ya, bawang merah dan telur asin adalah ikon bagi Kabupaten Brebes yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Jawa Barat dan terletak di jalur Pantura Jawa. Sektor pertanian sebagai sektor dominan Kabupaten Brebes tidak hanya menghasilkan bawang merah. Berbagai komoditi lain yang memiliki potensi sangat besar untuk dikembangkan bagi para investor, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Kabupaten Brebes, antara lain kentang granula, cabai merah, dan pisang raja. Salah satu sektor usaha kecil menengah atau UKM yang cukup menonjol di Kabupaten Brebes
adalah kelompok budidaya rumput laut Al Barokah. Kelompok UKM yang berada di Dukuh Kajongan, Kecamatan Randusanga Wetan ini membudidayakan rumput laut lain dari biasanya. Jika biasanya kita menjumpai budidaya rumput laut berada di lepas pantai, kelompok Al Barokah membudidayakan di tambak. Jenis rumput laut yang dibudidayakan oleh 49 anggota kelompok ini adalah Gracilaria. Bibit rumput laut yang disebar dapat dipanen setelah 4 bulan pertama dan selanjutnya bisa dipanen setiap 2 bulan. Peremajaan tanaman dilakukan ketika rumput laut berumur 2 tahun. Harga rumput laut kering per kilogram dari petani adalah Rp4.500. Rumput laut kering dari Dukuh Kajongan dikirim ke Jakarta dan Malang sebagai bahan kosmetik, obat-obatan, sirup, dan cangkang kapsul. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo untuk menyambangi UKM Nila Jaya. Kelompok UKM ini memanfaatkan potensi air yang melimpah di Waduk Malahayu sebagai tempat untuk membudidayakan ikan mas dan ikan nila. 200.000 ekor bibit ikan biasanya ditebar setiap awal tahun pada bulan Januari. Musim penangkapan dilakukan sekitar bulan Agustus hingga Desember. Hasil tangkapan untuk ikan nila oleh para bakul atau pedagang dihargai Rp10.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan mas seharga Rp15.000 setiap kilogramnya. Keuntungan dari hasil panen oleh anggota kelompok Nila Jaya yang berjumlah 200 orang, sebagian disisihkan untuk pengadaan bibit. Ikan merupakan sumber protein alami yang sangat bergizi. Bahkan di beberapa daerah kini digiatkan gerakan makan ikan untuk meningkatkan gizi keluarga dan masyarakat. Melihat potensi pasar yang masih terbuka lebar, Haji Rois Masud, salah seorang warga desa Kalilangkap, Kecamatan Bumi Ayu, berupaya membuka usaha budidaya beraneka jenis ikan. Sayang, pada awal usaha hasilnya kurang memuaskan. Kemudian Haji Rois beralih ke upaya pembesaran dan pemancingan ikan patin dan ternyata memperoleh cukup keuntungan. Usaha sektor perikanan darat seolah tidak ada habisnya. Selain penyediaan ikan untuk dikonsumsi, banyak pula yang mengusahakan kolam pancingan sebagai wahana rekreasi. Di banyak tempat, masyarakat banyak yang menyukai rekreasi di kolam pemancingan sekaligus menyantap aneka hidangan olahan berbahan dasar ikan air tawar. Peluang usaha inilah yang berhasil ditangkap Ani Sulistiono, salah seorang warga desa Blirik, Adisana, Bumi Ayu, dengan membuka usaha pembesaran dan pemancingan ikan di desa setempat. Dalam teori ekonomi, modal adalah salah satu faktor penting bagi kemajuan sebuah usaha. Persoalan modal adalah masalah klasik bagi usaha kecil dan menengah dalam upayanya untuk terus bertahan dalam dinamika perekonomian yang kian mengglobal. Meskipun terkadang tertatih-tatih, sektor UKM justru membuktikan diri mampu bertahan. Keunggulan inilah yang menjadikan Bank Jateng termasuk cabang Brebes untuk terus membina dan menjadikan para pelaku usaha kecil menengah sebagai mitra kerja. Lewat kerjasama dengan Yayasan Dam Mandiri, Bank Jateng cabang Brebes juga turut mengucurkan kredit pundi sebagai sarana permodalan UKM. Nasabah kredit pundi Bank Jateng cabang Brebes terdiri dari banyak jenis usaha, di antaranya para peternak bebek. Para peternak memanfaatkan kucuran kredit pundi untuk mengembangkan usaha mereka, seperti misalnya pengadaan bibit, pakan, maupun untuk pemasaran. Kegigihan dan kesungguhan para peternak bebek inilah yang membuat kepercayaan Bank Jateng semakin tinggi dalam upaya menyokong perekonomian kerakyatan warga Brebes. Selain peternak bebek, petani bawang merah pun ikut merasakan manfaat kucuran kredit pundi dari Bank Jateng. Sebagai produsen bawang merah terkemuka untuk tataran nasional, sudah barang tentu para petani bawang merah di Brebes membutuhkan suntikan dana segar untuk permodalan. Kebutuhan benih yang unggul, pengadaan pupuk,
dan obat anti hama merupakan hal-hal yang perlu pendanaan tidak sedikit. Di antara sekian banyak petani bawang merah nasabah kredit Pundi, ada sosok bernama Sebah dari kawasan Jalan Depok pada Sugih Brebes ini memberdayakan orang-orang tua untuk ikut mengelola dan memajukan usaha pertaniannya. Dari pinjaman 50 juta itu sampai sekarang itu dapat berkembang sehingga dapat mempekerjakan lansia yang ada di sini, terutama yang udah nggak bisa bekerja kemana-mana. Dari itu saya berterima kasih sekali kepada Bank Jateng Jawa Tengah cabang Brebes dan Yayasan Dam Mandiri yang telah membantu usaha saya. Iya, itu tadi kita sudah menyaksikan, ternyata banyak sekali potensi, tadi ada beberapa selain bebek, ada ikan patin ternyata dibudidayakan juga di sana, di waduk-waduk, dan kemudian juga yang menarik bahwa ada nasabah Bank Jateng, di sini juga hadir Ibu Sebah yang juga mempekerjakan Pundi, para lansia, ya. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu. Satu niat yang mulia, karena kita tahu bersama ya Pak Masbar bahwa mempekerjakan orang tua itu kan satu lamban ya, cara kerjanya. Itu dinilainya lamban. Ya, dinilainya lamban, terus sering izin pasti. Iya, tapi barangkali sakit, tapi dengan ada hal bimbingan Mbak Sebah positifnya. barangkali tidak begitu ya, karena tidak terlalu seperti itu ya Mbak. Baik, Ya. mungkin bisa dijelaskan langsung Mbak Sebah, apa sih yang memotivasi mempekerjakan lansia ini untuk berambang? Karena para lansia itu kan juga harus produktif, daripada nganggur di rumah malah kan terasa itu membebankan yang muda-muda. Jadi lebih baik ngumpul di itu, kerja semampunya. Iya, ada berapa jumlahnya para lansia yang dihimpun? Nggak tentu, kadang banyak kadang juga dikit. Oh begitu, tergantung panenan kalau gitu ya? Iya. Rata-ratanya berapa Mbak Sebah? Rata-ratanya Rata-rata 20 sampai 20 ya. Itu 20. jadi di dalam kelompok Mbak Sebah yang anukan ya, yang membinanya itu, yang artinya membina mereka itu untuk tetap produktif begitu. Iya. Ya. Nah, pengalamannya Mbak Sebah itu gimana dengan para lansia ini, lebih sulit atau daripada orang-orang muda yang diberdayakan atau bagaimana? Enggak, kalau lansia kan enggak terlalu menuntut. Oh begitu ya. Tapi bisa ditarget, Mbak harus bisa memetik sekian bawang gitu. Enggak ya, enggak ditarget ya. Jadi di tempat Mbak Sebah ini selain lansia dilarang masuk gitu ya. Enggak juga. Enggak juga ya ternyata. Baik, kita beri tepuk tangan lagi untuk Mbak Sebah, niat yang mulia dan mudah-mudahan bisa berimbas kepada pengusaha bawang yang lainnya ya. Pak Bupati, nah ini apa saja sih yang dilakukan para petani bawang di Brebes, kan sudah terkenal sekali. Bagaimana caranya agar harga bawang itu bisa stabil, karena kalau pada saat panen harganya jatuh mereka bisa beralih ke komoditas lain gitu kan. Jadi Brebes nanti bisa suatu saat tidak jadi sentranya bawang merah di Jawa Tengah. Baik, jadi untuk mengalihkan pola tanam masyarakat petani bawang ini memang bukan hal yang mudah. Karena biasanya para petani bawang ini lebih berharap gambling untuk mendapatkan untung yang lebih tinggi. Biasanya harga jatuh ketika kita panen bagus, tetapi masih ada bawang import masuk. Maka dari itu kita pemerintah Kabupaten Brebes selalu berusaha maksimal untuk minta pemerintah pusat melakukan proteksi. Karena bawang ini di wilayah kami adalah merupakan komoditi pertanian yang sangat sensitif, menjadi gantungan masyarakat, hampir sebagian besar masyarakat Kabupaten Brebes. Lah, terobosan-terobosan itu alhamdulillah kemarin kami rapat di DPR RI, teman-teman di DPR RI sedang mendesain mengenai rancangan undang-undang hortikultura. Harapan kami dengan ditetapkannya rancangan undang-undang hortikultura itu nanti bisa memberikan proteksi. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Rektor, kebetulan Pak Rektor ini kakak kelas kami di sana di Unsud, satu alma mater. Tadi bisik-bisik, Pak Wakil kalau mau pemerintah Kabupaten Brebes dan rakyat Brebes mau,
kita sedang budidayakan bawang merah ditanam di lahan pasir. Nah, ini tadi saya sangat tertarik. Udah kalau gitu nanti selesai siaran ini jangan lama-lama, kita ketemu sama teman-teman dinas itu. Secara teknis Ya, dibicarakan kita ya, Pak. bicarakan teknis, kalau perlu nanti kita bikin MOU, duitnya minta dari Bank Iya, Jateng dan ada juga penyediaannya, ada didukung dari sama Yayasan yayasan. Mandiri ya. Begitu, Prof. Iya, silakan. Gimana sih Prof, kenapa bawang merah kok bisa ditanam di lahan pasir? Persoalannya kan ada off season ya, di mana musim di mana orang Brebes ini tidak bisa menanam bawang. Nah, kami mengembangkan teknologi pembenah tanah. Jadi lahan pasir, betul-betul pasir di pinggir laut, dengan teknologi pembenah tanah bisa ditanami apa saja, termasuk bawang merah. Dan kita sudah berhasil antara lain di Atipala, kemudian di Munggang Sari, Ketawang, Purworejo. Itu ditanami apa, Prof? Kenapa? Ditanami apa Di yang sudah bawang dihasilkan? merah. Bawang merah. Bahkan juga. sekarang kobis. Jadi kobis juga ditanam. Lalu kalau cabai dan lainnya itu sudah biasa, tapi yang baru ini ada bawang merah, kobis, kemudian hasilnya juga cukup bagus. 1 hektar lahan pasir dengan teknologi pembenah tanah itu menghasilkan 12 ton bawang merah. Mohon Dan maaf, tidak tadi teknologi pembenah tanah. pembenah Soil tanah. amendment ya. Oh. Jadi lahan pasir itu kita treatment sedikit dengan vertisol atau dengan mulsa untuk menahan air. Dan kelebihannya di lahan pasir itu tidak tergantung musim. Iya. Jadi sepanjang tahun kita bisa melakukan budidaya bawang merah. Jadi ini alternatif untuk teman-teman petani di Brebes. Mereka pada saat musim tidak bisa tanam di sawah, bisa beralih ke pinggir pantai. Ya, jadi ini diversifikasi dari tempat lahannya. Biasanya diversifikasi dari tanamannya ya Pak, ya ini dari lahannya gitu. Jadi nanti pantai-pantai di Iya, Brebes, pantai-pantai. semua ternyata udah ada tanaman bawang merah di sana. Ada kubis lagi. Ada kubis lagi. Kita beri tepuk tangan dulu, teknologi yang luar biasa yang nah seperti ini. Jadi kerjasama dari perguruan tinggi dengan pemerintah daerah itu patut untuk terus dilaksanakan gitu ya Pak Maswarya, sehingga teknologi kan itu yang menguasai dari perguruan tinggi begitu ya. Baik. Dan ini ada Bang Jateng ini Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Gimana Bapak nanti sebetulnya selama ini kalau dari bawang merah, pedagang-pedagang bawang merah itu sudah banyak yang menjadi nasabah Bang Jateng ya? Untuk sementara untuk nasabah, menjadi nasabah Bang Jateng sudah cukup lumayan Bu. Untuk para pedagang, tenggula ataupun mungkin sebagian dari petani. Dan ini suatu kesempatan yang bagus, peluang yang bagus yang bisa kita tangkap untuk kita pengembangan daripada program kredit kita, baik itu nanti kita biayai dengan kredit pundi atau dengan kita berikan kredit kur. Ini sebagai suatu lahan yang sangat bagus untuk pengembangan. Baik, jadi memang petani-petani juga mereka bisa untuk mendapatkan permodalan gitu ya Pak ya, di Bang Jateng ya. Apakah mereka harus berkelompok begitu ataukah memang itu nanti kita juga ambunan? bisa secara kelompok seperti yang kita anukan di peternakan itu atau mungkin bisa perorangan. Jadi ini kami tidak memandang, cuma selama dia mengikuti bisa secara bank tenis dan dia bisa terpenuhi kami biayai. Nah, biasanya ada kesulitan tuh Mbak dari mengenai permodalan ini adalah apa garansinya, jaminannya ya. Gimana nih Pak Wahyudi mengatasi masalah itu Pak? Kalau masalah jaminan nanti bisa kita adakan suatu kelompok Pak. Di antara kelompok itu berapa 5 atau 10, salah satu itu salah 2 ada yang punya jaminan kita. Tanggung renteng gitu jadinya ya. Jadi dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng. Nah Mbak Iin, Yayasan Mandiri mengenai tanggung renteng kalau sudah cukup banyak nanti yang mau dilatih, kita bisa memfasilitasi Pak Wahyudi. Jadi misalnya untuk Brebes dan tetangganya begitu, kalau ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah maju, kemudian untuk sistem tanggung renteng, kalau perlu kita datangkan pengajarnya dari mana, begitu yang sudah maju, nah kita yayasan nanti mendukung gitu. Oke, baik kita beri tepuk tangan dulu untuk Yayasan Mandiri. Nah di sini Pak Maswar ya, kita melihat banyak juga ada produksi ikan patin. Ada yang digoreng, ada yang dipepes, digoreng, Mbak. ada yang dipepes. Ada yang dibakar ini juga. Nah, sebetulnya apakah memang sudah merambah ke Brebes ini Pak Wakil Bupati? Bisa diceritakan tentang ikan patin?
Mengenai budidaya ikan patin ini, kita memiliki wilayah perairan tawar, perairan umum ada di Kecamatan Banjarharjo, yaitu di Waduk Malahayu, dan juga ada di Waduk Penjalin. Hanya saja kita masih mengalami berbagai kendala, bahwa nilai jualnya ini masih kurang begitu tinggi. Kemudian akses transportasi untuk kita panen membawa produk itu, kita membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk membuat infrastruktur jalan. Dan harapan kami tentunya nanti dari teman-teman dinas terkait untuk mencari terobosan-terobosan di pemerintah pusat agar jalan usaha tani ini kita maksimalkan untuk kelancaran hasil produksi. Oke, baik. Jadi memang itu memakan biaya juga ya, ternyata jauh dari infrastruktur yang memadai begitu. Nah, nilai ekonomisnya masih perlu berkurang, ditingkatkan ya Pak. Tidak bisa bersaing. Kalau tidak salah ada di antara bapak-bapak yang pembudidaya ikan patin. Ya. Silakan mic-nya bisa diberitakan. Asal muasalnya, kemudian juga bagaimana prospeknya. Sudah seberapa Pak, jauh perkembangan hasilnya, budidayanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada pembina kami, Dinas Perikanan, Bapak Insinyur Amin Budi Raharjo beserta staf. Tepuk tangan Pak. Sejarah memungkinkan dulu saya bercita-cita, asal usul saya pegawai negeri dari Departemen Agama. Untuk mengacu bagaimana kalau saya sudah pensiun. Alhamdulillah bercita-cita mulai tahun 96 saya waktu itu pergi ke Tanah Suci, langsung ada orang informasi bahwa Pak Haji saya haji ikan. Ikan apa Pak? Saya punya kolam lebarnya seperempat bahu. Orang Mayana, Pak Amin. Orang Mayana. Di situ alhamdulillah bisa menghasilkan sampai untuk separuh biaya pergi haji. Lalu saya pulang dari sana, tanya sama ibu, Bu, saya nekat bismillahi tawakkaltu ala Allah untuk berwira swasta nanti menghadapi pensiun. Tahun 96, tapi belum disentuh oleh pemerintah, oleh Dinas Perikanan. Mulai 96 sampai 2004, karena tidak sekolah ilmu perikanan, diisi 5 juta, kembali 300.000. Diisi 3 juta, kembali 100.000. Itu ikan patin? Bukan. Seluruh ikan, baik ikan mas dan sebagainya. Mudah-mudahan nggak banyak yang denger ini Pak. Nelangsa. Cek Sunda nama. Waktu itu. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, hidayah dari Allah, Bapak Iskandar, pegawai perikanan Kabupaten Brebes, disertai terutama Bapak Insinyur Budi Raharjo, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama dikelola melalui beraneka ragam. Diberi ilmu penataran, disekolahkan. Ya, Bapak singkat cerita, sekarang berapa lahan yang dimiliki, pegawainya berapa, hasilnya berapa? Alhamdulillah, untuk detik ini setelah ada itu, lahan saya kurang lebih seperempat bahu. Berarti hasil produksinya? Hasil produksinya kemarin melalui riset, pernah di riset langsung. Dikasih bantuan 5.000 ekor, untuk kematian 10%, penghasilan alhamdulillah memuaskan, sampai 1 ton 2 kintal. Baik, kita beri tepuk tangan. Mungkin bisa ditambahkan, ada Pak Amin di sini. Silakan Pak, karena saya kenal dengan beliau. Silakan, bagaimana potensi ikan patin Bapak di Brebes, bisa dijelaskan? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami.
Memang betul, kita punya potensi di bidang perikanan itu luar biasa sebetulnya. Tadi disampaikan oleh Bapak Wakil, untuk perikanan tambaknya aja sampai 12.000 hektar. Sementara ini kondisinya cukup memprihatinkan. Kalau kita tanam udang, sebagian mati. Tanam bandeng, kuntet nggak bisa besar. Oleh karena itulah maka ada sebagian tambak itu yang pada saat-saat tertentu itu terisi oleh air hujan sehingga air tawar. Hal inilah yang kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kita bekerja sama dengan Balai Riset Kelautan dan Perikanan. Nyatanya untuk ukuran 4.000 meter 3.000 meter persegi itu bisa menghasilkan sampai 5,5 ton. Hanya saja dalam pemasarannya ini yang agak kesulitan kita, karena ikan patin itu hampir sama dengan ikan lele, jadi belum populer. Oleh karena itulah maka kita mengambil langkah pada saat itu kita panen, kita berikan kepada rumah-rumah makan, tetapi dengan catatan dalam 1 minggu itu 2 kali, dengan catatan mereka harus masang semacam spanduk itu, di sini sedia menu hasil ikan patin. Kita wajibkan untuk masang itu. Ya alhamdulillah 5,5 ton itu habis. Nah sekarang karena kondisinya seperti itu sehingga kita gunakan dengan sistem untuk pemasaran kolam pancing yang saat ini dilaksanakan oleh Pak Haji Masud. Kira-kira sementara itu, Bu. Terima kasih. Itu 1 tahun berapa kali panen patin? Patin sebetulnya kalau kita intensif itu 81 hari itu bisa menghasilkan 1 kilo isi 5, Bu. Oh. 81 hari. Jadi sebetulnya kalau kita ingin berbudidaya patin, kecuali pemasarannya dulu ya. Ini untuk sementara Pantura, ini kita hentikan dulu, kita posisikan untuk di wilayah selatannya. Baik. Kita beri tepuk tangan. Potensi yang sangat luar biasa ya Bapak ya. Biasa. Hanya 80 hari bisa. Jadi ini 1 kilo isi 5. Serahkan pada ahlinya kalau soal teknis ya. Tadi betul. Bapak berusaha tapi kok nggak ada hasilnya bagus. Serahkan pada ahlinya. Sekarang alhamdulillah ya Pak ya. Oke, baik. Selain patin Pak Bupati, apa lagi sih yang bisa diperkenalkan lagi yang dari Brebes potensinya? Kalau untuk industri ini saya lagi tertarik di sini. Ada dari Paguyangan. Oh. Paguyangan di Desa Pita itu ya sepertinya. Ini pita. Betul. Pita ini banyak terdapat di pakaian dalam ibu-ibu. Ya. Itu. Lah, ini sudah produksi ekspor. Sudah ekspor Singapura, Malaysia, Thailand dan Taiwan. Oke. Saya tadi sempat kaget di mana sebetulnya diletakkan pita itu, apa di kanan kiri? Tapi sudah dapat penjelasan ada di tengah sini katanya. Oh, begitu. Bapak-bapak tolong yang dilihat pitanya ya Pak ya di sini. Kita ibunya juga hadir di sini. Iya, baik. Itu sudah berapa lama Bapak berkembang? Barangkali mungkin Ibu. bisa. Baik, silakan Ibu mungkin bisa langsung dijelaskan. Terima kasih. Untuk pertama produksi itu dari tahun 96 dan mulai berdiri sendiri itu sekitar awal 2009. 2009 itu berdiri sendiri artinya saya langsung ke PT. Kalau dulu masih sesama supplier gitu. Terus sekarang sudah berapa banyak dan pemasarannya dilempar kemana Ibu? Sementara saya masih mengerjakan untuk wilayah Jakarta. Terus untuk ekspor juga sudah ada, tetapi masih melalui sesama marketing. Oke. Jadi belum bisa langsung sendiri gitu. Tenaga kerja Ibu berapa yang terserap? Tenaga kerja ada 30, itu dari ibu-ibu rumah tangga. Ya. Sekitar Ibu ya tentunya ya. Jadi Itu mereka 30 orang ya. Mereka mengerjakan di tempat Ibu atau dibawa pulang ke rumah? Dibawa begitu? pulang ke rumah. Oke, itu ya. untuk sampingan aja gitu, Bu. Bahan-bahannya dari Ibu semua, iya. Mereka mengerjakan gitu ya. Oh baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. 1 orang bisa mempekerjakan 30 tenaga kerja ya, ibu-ibu. Kalau beberapa orang dengan kelompok yang lebih banyak. Betul. Jadi ibu-ibu juga bisa memiliki penghasilan tambahan bagi keluarga, begitu ya Pak ya, sangat bagus sekali. Yang ada di Departemen di Dinas Perindustrian, ada permintaan meningkat. Karena ternyata pita-pita yang nempel itu cenderung boros, gampang mudah lepas gitu. Oh, begitu. Ya, mungkin karena kesibukan ibu-ibu atau mungkin karena
Baik, jadi saya mendapatkan informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ini tren pemesanan cenderung meningkat ya Bu ya. Karena selidik punya selidik setelah dievaluasi, pita yang ada di bagian dalam ini cenderung mudah lepas. Mudah lepas mungkin karena berlebih dan atau mungkin juga karena sering cuci jemur. Oh iya. Oh, jadi dibeli untuk menggantikan yang lepas tadi gitu ya? Iya. Ya aktivitas ibu atau diganggu aktivitas bapak juga. Saya nggak paham maksud Pak Mazhar. Baiklah, kalau begitu nanti kita akan beralih, masih banyak bapak-bapak di sebelah sana juga yang belum kita dengarkan apa saja kegiatan mereka, usahanya. Kita akan kembali lagi. Oh iya, ternyata Pak Bupati mau bernyanyi. Ini kita beri tepuk tangan yang meriah. Silahkan Bapak, monggo menghibur kita semua, monggo. Lagu ini yang pertama saya tunjukkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Haji Bibit Waluyo dengan konsep Balin Deso Bangun Deso, judulnya Modernisasi Deso. Kedua saya tunjukkan kepada seluruh rakyat Brebes. Selamat menikmati. Iya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Ayo konco tilingano, konco biarsano, enggal katindakno. Desa kuwi wit kuno wis mesti tansah dadi objek ning saiki ganti. Modernisasi desa, pembangunan desa, yo tegese kuwi kudu dadi subyek melu nentokake ing bab politik, ekonomi lan sosialan. Kabudayan duwe oto aktivitas mri, katundane kanggo mbrantas pengangguran. Modernisasi desa, modernisasi mental, modernisasi desa sak Jawa Tengah. Sugeng sonten Pak Gubernur, sugeng midhangetaken lagu menika. Ayo konco tilingono, konco biasano, enggal katindakno. Desa kuwi wis kuno wis mesti tansah dadi objek ning saiki ganti. Modernisasi desa, pembangunan desa, yo tegese kuwi kudu dadi subyek melu nentokake bab politik, ekonomi lan sosialan. Kabudayan duwe oto aktivitas mrek, katundane kanggo mbrantas pengangguran. Modernisasi desa, modernisasi mental, modernisasi desa sak Jawa Tengah. Udah Pak. Saya kira masih panjang. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Pak Wakil Bupati. Saya minta yelnya lagi ya. Arum dalu mandiri selalu. Terima kasih, dan kini saatnya kami mengajak Anda yang ada di rumah untuk bisa berinteraksi melalui nomor telepon 024 670 7500. Silahkan jika Anda ada masukan ataupun pertanyaan, kita membahas tentang potensi-potensi yang ada di Kabupaten Brebes. Pak Rektor, kalau di Unsut itu kan juga tadi sudah disebutkan program KKN Posdaya ya Pak ya di Kabupaten Brebes, itu sudah berapa angkatan Bapak? KKN Posdaya itu pencanangannya tahun 2008, jadi sampai sekarang ya sudah 2008, 2009, 2010, dan meliputi Kabupaten Brebes, 7 kabupaten, Tegal dan Barling Mas Cakep. Okay. Dan
Brebes ini baru tadi saya sampaikan 2 kecamatan yang sudah membentuk 28 posdaya. 28 posdaya, baik. 28 Tapi ya. khusus yang di 2 kecamatan saja. Iya. Oke, nanti kan bisa berkembang lagi berkembang ke lagi. Dikerjakan kecamatan oleh yang lain. para mahasiswa dan pembimbing mereka di sini saya kira hadir dari LPPM. Iya. Ya, barangkali ini yang perlu kita ketahui bersama bahwa KKN tematik posdaya sekarang banyak dilakukan oleh teman-teman kita di berbagai universitas, tetapi didahului di unsur yang tematik posdaya itu. Jadi tepuk tangan untuk unsur ini pelopor. Iya. Dan tidak 1 kabupaten tetapi 7. Ada kabupaten 7 ya sekaligus, langsung ya dari Unsud. Pak Bupati, bagaimana nih kerjasamanya dengan Unsud dalam hal melaksanakan KKN Posdaya ini bagi mahasiswanya? Baik, terima kasih. Kami merespon positif karena terus terang saja adik-adik mahasiswa ini selain memang memiliki semangat ideologi yang sangat tinggi, juga merupakan pelopor pembaharu. Dan dengan pola tematik posdaya ini, pemerintah Kabupaten Brebes merasa sangat terbantu sehingga bisa masyarakat bisa merasakan hasilnya. Betul. Dan juga teman-teman dinas juga bisa sharing pemikiran. Iya. Bahkan tidak jarang teman-teman adik-adik yang diterjunkan ini ketika pembukaan dan penutupan kami mencoba meluangkan waktu, kita lakukan proses komunikasi dan kita wanti-wanti kepada adik-adik agar ketika terjun ke tengah masyarakat bisa memahami dialektika yang ada di sana. Dan kami juga buka komunikasi seluas-luasnya melalui line telepon yang setiap saat bisa dihubungi oleh adik-adik. Oh begitu ya? Ya, Jadi Mbak terbuka. Iin tadi barangkali mengenai pengalaman lapangannya itu kita tanyakan sama Ketua LPPM dari Unsud. Baik, ya, Pak. iya kita tahan dulu karena ada penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Bapak, halo, selamat malam Arum Dalu. Malam. Dengan siapa Bapak? Oh, saya dari Ungaran ini, Bu. Iya, Pak siapa maaf? Memberi informasi aja nih Ya, bahwa silakan. di daerah Brebes ini, terutama di Cirampok, Iya. ini potensi untuk beras hitam, Pak, Bu. Beras hitam. Beras hitam. Sana tuh kemarin saya barusan dari sana, dari beras hitam di Cirampok tuh Kaligiri. Oke. Ya, di situ tentunya perlu diuri-uri karena beras hitam ini sangat harganya mahal, yaitu per kilo tuh 15.000, Bu, di Oh, sana. sampai 15.000. Betul. Cuman ini perlu penanganan lebih lanjut karena permintaan ini sangat banyak, terutama dari Jakarta. Ini kemarin tuh panen 2 ton tuh langsung bisa dibeli semuanya. Oke. Nah, ini di daerah Kaligiri, Pak Bupati. Mohon nanti bisa ditindaklanjuti untuk dikembangkan beras hitam. Baik. Kalau di daerah Batang ini namanya ada beras merah, itu juga banyak sekali permintaan. Karena di situ rupanya beras merah ini bisa menyembuhkan penyakit hepatitis gula ya. Baik. Bapak kenapa bisa sangat memahami bahwa di Brebes di daerah tadi itu bisa memproduksi beras hitam? Kebetulan kami ini dari BPTB gitu. Oh iya. Banyak penelitian, Bu. Kami ada kerjasama di sana. Nanti cuman ini kan perlu dukungan dari pihak Pemda supaya ada ditingkatkan produksi beras hitam. Iya, potensinya masih sangat bagus di sana ya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak yang ada di Ungaran. Silakan Pak Bupati langsung Baik, menanggapi. mengenai beras hitam, memang kami kemarin sempat mengunjungi daerah Cirampok di Kaligiri. Kami sudah menangkap sinyal itu bahwa di sana potensi. Alhamdulillah malam hari ini secara tidak sengaja saya ditemukan dengan Profesor Yuwono dari Rektor Unsud. Beliau juga punya formula, jadi nanti tidak usah khawatir, kita akan segera langsung nanti untuk lakukan kerjasama pada Kepala Dinas Pertanian kami, bagaimana nanti meningkatkan kapasitas produksi untuk beras hitam. Saya dengar dari Prof. Yuwono ada pakar beras hitam juga dari Unsud. Nah, kemudian ada satu cerita lagi, pemerintah daerah kemarin juga melakukan komunikasi dengan Pemda Cilacap. Kita sedang melakukan terobosan di wilayah utara untuk maksimalisasi pemanfaatan waduk Ciliwung yang ada di Pemda Kuningan. Jadi nanti dana dari APBN, kemudian
Ini waduk lokasinya ada di wilayah Kuningan, tetapi pemanfaatannya banyak oleh warga Brebes. Sehingga Pemda Kuningan tidak berkeberatan, silakan dipakai. Kemudian nanti dengan satu syarat, Pemda Brebes harus ada komitmen dibuat MOU untuk siap memasok beras ketan. Kalau di selatan tadi Serampok beras hitam, ini beras ketan. Karena di sana Pemda Kuningan kebutuhannya sangat besar sekali untuk bikin tape ketan yang pakai daun jambu itu. Betul. Nanti insya Allah ini dua sisi, utara dan selatan, seperti wilayah yang ada di Brebes ini, pegunungan dan wilayah pesisir, untuk kita coba tindak lanjuti. Iya. Saya mohon dukungannya Prof untuk bisa bangun Brebes gitu. Oke, baik, silakan Prof Yono. Jangan-jangan nanti beras hitamnya ditanam di pasir lagi nih sama Unsud. Jadi kebetulan Gimana, di sini Pak? ada plant breeder tuh Profesor Toto Agung yang selama ini juga menekuni soal padi, mungkin beliau yang akan menjelaskan. Baik, silakan Bapak. Monggo untuk menjelaskannya. Terima kasih. Jadi pemirsa dan hadirin yang saya hormati, pada dasarnya wilayah Indonesia ini memang kaya akan plasma nutfah atau keanekaragaman hayati. Mungkin malah dikatakan nomor 2 terbesar di dunia. Oke, baik, kita beri tepuk tangan. Nah, di antara keanekaragaman hayati itu yang ada di Indonesia itu adalah jenis-jenis beras. Ada beras putih, kita tahu, ada beras merah, ada beras hitam, ada beras merah putih. Nah, yang di antara beras-beras itu masih banyak yang adalah varietas-varietas lokal yang belum dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Padahal justru pada varietas-varietas lokal inilah terdapat kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh varietas-varietas modern. Di antaranya adalah tadi ada beras hitam yang ternyata dibudidayakan oleh beberapa kelompok tani di Kabupaten Brebes. Ini menarik sekali untuk dikembangkan. Bisa jadi ini nanti akan menjadi satu jenis varietas yang eksklusif, hanya khas menjadi bagus kualitasnya kalau ditanam di daerah Brebes. Karena sama halnya dengan manusia ataupun hewan atau binatang, padi pun atau beras pun juga bisa hanya berpenampilan sangat bagus kalau di tempat-tempat tertentu yang sesuai saja. Sehingga ke depan kami sebagai lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang memang bertanggung jawab untuk bisa ikut mensejahterakan masyarakat, tentu sangat punya perhatian besar untuk bisa mengembangkan varietas-varietas lokal tersebut agar bisa lebih berdaya guna bagi masyarakat, khususnya masyarakat setempat. Oke, baik. Kalau sekarang itu biayanya atau bibitnya memang mahal kah sehingga 1 kilonya itu bisa 15.000 untuk beras hitam? Iya, jadi untuk bibit disebabkan karena ketersediaannya memang belum banyak petani yang memproduksinya, dan sehingga menjadi sulit untuk mencarinya. Sehingga kita bisa memahami dalam hukum ekonomi kalau ketersediaannya sedikit, permintaannya tinggi, maka harganya akan naik. Tapi ada satu kelebihan bahwa untuk padi itu, terutama padi-padi inbrida, artinya bukan hibrida, itu petani mampu menghasilkan benih sendiri, sehingga kalau nanti sudah bisa dikembangkan, petani tidak bergantung kepada perusahaan-perusahaan benih. Ini satu-satunya komoditas kita yang tidak bergantung pada perusahaan benih. Kita perlu tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan. Mudah-mudahan bisa cepat ya Pak Wakil Bupati untuk dikembangkan di sana. Baik, kita tadi sudah membahas beberapa komoditas, ternyata masih ada lagi yang patut kita saksikan. Kini saatnya kita saksikan komoditas yang lainnya. Usia tua bukanlah tanpa potensi. Itulah kesan yang bisa kita tangkap dari keberadaan Bina Keluarga Lansia atau BKL Triasih yang berada di Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes. BKL Triasih tumbuh dari kegiatan posyandu lansia yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan sejak tahun 2001. 5 tahun kemudian dari kegiatan tersebut muncul kebutuhan kepedulian dari para keluarga lansia dengan membentuk Bina Keluarga Lansia pada 1 Juli 2006. Tujuan BKL untuk memberikan pengetahuan
dan keterampilan bagi keluarga yang mempunyai lansia agar dapat berkomunikasi dan merawat lansia dengan baik. Kegiatan BKL Triasih diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan para anggotanya, sekaligus meningkatkan tahapan keluarga. Saat ini sebulan sekali BKL Triasih rutin mengadakan pertemuan diikuti 115 orang anggota. Selain pengadaan simpan pinjam, jenis usaha atau kegiatan lain yang dilakukan yaitu senam lansia, pelayanan kesehatan, pembuatan opak dan telur asin, pembuatan sanggul dan wig, aksesoris, dan kelompok pembuat kasur kapuk. Mereka juga berharap untuk sesering mungkin diikutkan dalam pelatihan-pelatihan dari berbagai pihak untuk peningkatan sumber daya manusia. Untuk ikut serta meningkatkan perekonomian keluarga, kaum ibu di desa Pakujati, Kecamatan Paguyangan tidak mau tinggal diam. Sejak tahun 1996, 30 ibu di desa Pakujati bersama-sama menyingsingkan lengan, bergelut dengan keterampilan tangan, dan tergabung dalam kelompok BLK Utama Prima yang merupakan akronim Perempuan Indonesia Maju Mandiri. Tanpa dinyana, hasil usaha mereka membuat aneka hiasan pita ternyata banyak diminati masyarakat dan berhasil menembus pasar internasional, di antaranya ke Singapura dan Malaysia. Selain itu, para ibu Trengginas ini juga mempunyai usaha membuat makanan kecil dan beternak ikan lele. Selama ini kita mengenal sektor pariwisata Brebes dengan beberapa nama objek wisata seperti Waduk Malahayu, Pantai Randusanga, Agrowisata Kaligua, ataupun Cagar Alam Telaga Renjeng. Sebenarnya masih banyak potensi wisata lain di Brebes yang tidak kalah menawan. Satu di antaranya Desa Wisata Wadas Kaca yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan. Desa Pandansari yang terletak di lereng Gunung Slamet memiliki potensi alam yang dapat diunggulkan. Selain pemandangan yang mempesona, desa ini juga memiliki potensi pertanian sayuran, peternakan sapi, dan kambing. Melihat banyaknya potensi desa dengan dukungan topografi alamnya, kepala desa berinisiatif membangun beberapa rumah sebagai penginapan. Konsep yang coba disodorkan kepada para wisatawan adalah live-in. Secara kebetulan, letak desa Pandansari berdekatan dengan perkebunan teh Kaligua. Jalur transportasi perkebunan teh Kaligua yang sudah jadi bisa dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan desa wisata Wadas Kaca, Desa Pandansari. Rute perjalanan yang berkelok-kelok dan naik turun memberikan kesan tersendiri, seraya menikmati suguhan lukisan alam yang sesungguhnya. Pada tahun 2010 ini Pandansari dicanangkan menjadi desa wisata. Maka dari itu untuk menyongsong adanya desa wisata, kami beserta warga masyarakat Pandansari siap menyongsong dicanangkannya desa wisata. Dengan dibuktikannya kami sudah menyiapkan 10 homestay di Desa Pandansari dan beberapa potensi pendukung. Di antaranya kami juga punya potensi alam yang sangat luar biasa. Dengan di situ kita bisa melihat kemana-mana, yaitu Wadas Kaca. Harapan kami dengan terciptanya desa wisata ini mempunyai dampak langsung terhadap warga masyarakat sekitar, dan sudah kami buktikan beberapa hari terakhir ini wisatawan lokal dari tetangga-tetangga daerah kita sudah mulai menginap di homestay-homestay yang telah kami sediakan. Baik, saya minta yelnya lagi. Arum dalu mandiri selalu. Iya, tadi bagus sekali. Ternyata ada desa wisata juga, ya Pak Mas Waria. Jadi tadi kita bicara agak di pantai-pantai, ini bicara agak di perbukitan, agak di gunung, dengan suasana yang tentrem, sejuk, nyaman, gitu, pepohonannya banyak.
pengembangan desa wisata mungkin bisa dijelaskan ini Pak Wakil Bupati. Baik, latar belakang pemikiran pemerintah Kabupaten Brebes mengembangkan Pandansari sebagai desa wisata bahwa pertama secara catatan historis kita mendapatkan warisan ya, peninggalan dari pemerintah Belanda pada saat itu sebuah pabrik dan juga hamparan kebun teh dan pemandangannya cukup bagus. Itu masih ada sampai sekarang kebun teh? Masih ada dan produktif untuk teh konsumsi luar negeri. Oh begitu. Kemudian kami juga merasa bersyukur masyarakat di sana mendapatkan penghasilan yang cukup dari bercocok tanam seperti kentang, kobis gitu. Hanya lama-lama kami berpikir khawatir nanti terjadi kerusakan lingkungan seperti di wilayah pemerintah kabupaten yang lain. Kita mencoba untuk kita kembangkan untuk alternatif masyarakat bisa mencari penghidupan, diantaranya adalah mengembangkan desa wisata itu. Dan kami pernah sampaikan kepada Bapak Gubernur berdasarkan topografi geografis antara pemerintah Kabupaten Brebes, Kabupaten Slawi dan Banyumas sangat berdekatan. Ini kalau dibuat jalan tembus antara objek wisata Guci yang ada di Kabupaten Slawi dan juga Pandansari yang ada di Brebes serta Baturaden yang ada di Banyumas Purwokerto sana, saya rasa masyarakat di sekitar ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari sektor pariwisata. Dan saat ini juga kita kembangkan konsep agropolitan di wilayah Pandansari di Kecamatan Paguyangan. Pak Lurahnya hadir nggak ya? Pak Camatnya yang hadir di sini. Baik, ya. Ada Pak Camatnya. Baik, silakan mungkin bisa lebih, ya. Bisa lebih diceritakan lagi Bapak. Itu katanya tadi kan ada beberapa homestay dan sudah dikunjungi. Silakan berdiri Bapak, bisa lebih jelas ya. Terima kasih. Ini mengenai Desa Pandansari sebagai desa wisata. Ini kami selaku kepala wilayah dengan kepala desa telah siap, dan juga sebagaimana tadi dijelaskan oleh kepala desa sudah ada 10 homestay yang siap menerima wisatawan baik itu lokal maupun dari berbagai daerah. Jadi konsep desa wisata ini tidak sama dengan lokasi objek wisata, namun di situ yang ditonjolkan adalah keunikan lokal dari desa setempat. Apa Bapak yang unik di situ? Jadi di situ masyarakat rata-rata sebagai petani atau bercocok tanam sayur mayur, bisa saja wisata yang datang ke situ seolah-olah sebagai petani ya. Jadi ikut memanen dan bahkan dia itu membayar sama petaninya. Dan juga apabila bermalam di homestay yang disediakan, jadi yang dihidangkan itu makanan khas yang ada di desa tersebut. Iya, jadi baik. Lebih menonjolkan keunikan lokal desa yang bersangkutan. Iya, Terima baik. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi Pak ya. Yang Amin. datang semakin banyak. Terima kasih. Iya. Ini apa tadi mengenai KKN tematik Posdaya tadi belum cerita ya, ada mahasiswa yang pengalaman gitu. Mahasiswa dari Unsud ya dari yang Unsud, sudah silakan. melakukan. Silakan mungkin bisa berdiri Mbak ya. Apa aja sih yang dilakukan di sana? KKN kemarin adalah temanya KKN Posdaya, jadi pos pemberdayaan keluarga. Di situ ada 3 bidang yang kita bidik gitu. Itu bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan pemberdayaan. Dan banyak kegiatan yang sudah kita laksanakan di situ selama 35 hari. Kesehatannya misalnya itu apa yang dilakukan? Itu ada posyandu dan juga ada pemeriksaan tulang gratis, kemarin bekerja sama dengan ortopedi sama ini Anlin. Kayak gitu. Terus antusias masyarakatnya bagaimana? Alhamdulillah antusias masyarakat Kabupaten Brebes itu sangat bagus kepada kita. Jadi mereka menyambut kita dengan baik. Oke. Baik. Ini sudah selesai ya? Sudah. Sudah selesai. Ya, itu kita tadi beri tepuk tangan terbentuk dulu. 28 ya itu tadi ya. Iya.
Karena memang bukan hal yang mudah begitu ya Pak ya untuk mengajak masyarakat, karena kan kalau pos daya ini semuanya dikumpulkan di situ, berembuk bersama apa yang kira-kira bisa untuk dimunculkan gitu ya, baik itu dari UKM-nya atau seperti tadi yang kesehatan, mereka juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Jadi, bagus sekali. Baik, jadi pos daya itu tidak membentuk sesuatu yang baru. Tadi posyandunya barangkali sudah ada ya Dek ya, BKB-nya sudah ada, usaha peningkatan pendapatan keluarga sudah ada, tetapi dirangkum di dalam satu kesatuan tadi itu pos daya. Dengan adanya pos daya ada mekanisme katakanlah komunikasi antara berbagai kelompok. Jadi yang tadinya ngurusin pendidikan saja atau kesehatan saja atau lingkungan saja atau ekonomi saja, ini semua dirangkum karena MDGs itu tidak melihat satu persatu tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan ya. Jadi mereka bisa saling berinteraksi seperti itu. Dan tampaknya sudah ada penelpon yang kedua ini yang akan bergabung bersama kita. Kita sapa lagi. Halo, selamat malam Arum Dalu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Dengan Pak Edi, Mbak. Di mana Pak Edi? Saya di Purwokerto. Purwokerto. Mohon untuk volume televisinya dikecilkan dulu Bapak. Iya. Ya. Silakan Pak Edi. Gini nih Pak Bupati yang terhormat, untuk masalah tadi desa wisata itu saya pikir kurang ini apa ya, kurang promosinya apa ya Pak ya. Jadi saya sementara yang di Purwokerto saja tidak tahu itu. Iya. Kalau sekarang ada desa wisata. Iya. Sekarang dipromosikan Pak. Padahal kayak Batu Raden aja itu ya. Saya pergi misal ke Semarang itu kayak di rumah makan aja, di situ ada papan promosi ya kayak semacam Batu Raden, Purbalingga itu sudah ada peta wisatanya di situ. Iya. Tapi kenapa ini dari Brebes itu sendiri tidak ada? Kan padahal itu satu arah, satu jalur. Nah mungkin kalau promosinya itu lebih dikedepankan, barangkali imbasnya nanti bisa sampai ke situ. Dalam arti imbasan tujuan yang tadinya ke Batu Raden, ke Purbalingga bisa sampai ke Brebes kan seperti itu. Karena bagaimanapun juga letak geografisnya sangat berdekatan dan sangat mungkin untuk bisa dikunjungi. Iya. Begitu. Terima kasih Bupati. Pak Edi. Ya mudah-mudahan nanti kalau berkunjung ke Brebes jangan lupa nginep di desa wisata ya Pak ya. Baik Pak Wakil Bupati silakan menanggapi. Beliau menyatakan bahwa kurang ini promosinya untuk desa wisata Brebes. Baik, terima kasih. Ini saran dan masukan yang cukup bagus dan insya Allah untuk kami jadikan catatan untuk kita tingkatkan pada tahun anggaran berikutnya. Sekaligus juga saya berpesan mohon doa dan supportnya agar nanti permohonan kami kepada Bapak Gubernur membentuk 3 wilayah segitiga emas, Guci, Pandansari, Batu Raden bisa terwujud sehingga kawan kita yang ada di Purwokerto tidak hanya plesir di Batu Raden saja, pulang dari Batu Raden bisa nembus langsung ke Pandansari, Kali Gua gitu. Baik. Dan mudah-mudahan nanti juga tidak hanya Pandansari ya Pak ya, bisa juga menggiatkan desa-desa lainnya untuk dibentuk jadi desa wisata begitu. Dan untuk pengembangannya tentu saja kan membutuhkan modal. Bagaimana nih dari Bang Jateng tanggapannya? Pengembangan dari desa pariwisata, kami siap untuk mendukung. Kita adukan satu skema kredit yang ada, kita bisa pengembangan dengan adanya kredit pundi yang mungkin barangkali untuk penyediaan para pedagang yang kecil di sekitar lokasi. Yang kedua untuk pengembangan renovasi suatu homestay, nanti bisa kita kembangkan dari pundi seandainya itu tidak cukup bisa kembangkan kepada kredit usaha rakyat. KUR ya Pak. KUR. Kalau selama ini dari Desa Wisata Pandansari sudah ada yang mengajukan ya ini permodalan? Sampai saat ini kami belum bisa ke sana karena juga jangkauannya itu memang walaupun tidak jauh, kami belum menyentuh ke sana Bu. Insya Allah nanti kita ke depan kita akan segera bisa untuk menyentuh sampai ke sana. Karena memang akan digenjot gitu ya agar lebih maju lagi, mudah-mudahan bisa langsung segera berperan banknya di sana. Pak Rektor, nah ini konsep yang sangat bagus, jadi tidak hanya dinikmati oleh warga sekitar, tapi memang ada kata-kata ada hal-hal yang memang harus dijaga ya, jangan sampai ada kerusakan lingkungan di sana karena dibuka menjadi desa wisata. Apalagi Bapak mungkin yang bisa dicermati untuk desa wisata ini. Jadi di samping tadi penjagaan lingkungan, juga kearifan lokal itu sendiri perlu ada preservasi dan pengembangan.
Jadi ini mungkin wujud dari apa yang disebut dengan act locally tapi think globally. Jadi kita harus bangga dengan budaya asli kita, kearifan bangsa kita sendiri, dan kita publish ke seluruh dunia sehingga dunia akan datang ke kita untuk menyaksikan apa yang kita miliki, dan barangkali kita bisa share untuk mereka. Dan ini komitmen kami memang di Unsud adalah pengembangan wilayah pedesaan dan kearifan lokal, sehingga kita tahu 70% lebih kawasan Indonesia ini adalah pedesaan. Mereka memiliki kearifan lokal yang luar biasa. Tadi disampaikan mega biodiversity nomor 2 di seluruh dunia, saya kira. Belum lagi budayanya, Pak, ini saya kira. Tapi ini sejalan, Pak Camat tadi kan sudah mengukakan juga ya. Tapi kalau mau buat wisata seperti tempat-tempat yang sudah ada, orang mungkin tidak melirik ke situ. Tetapi kalau spesifik ya Pak ya, keunikan lokal gitu barangkali akan menjadi perhatian, apalagi dipromosikan begitu. Betul, potensi sayur mayur yang begitu hebat, jadi siapa yang datang boleh mereka ikut memanen pada saat panen gitu ya. Baik, dan tadi kita juga sudah menyinggung tentang rumput laut, dan di sini ada petani rumput lautnya atau ketua kelompoknya. Iya, silakan Bapak, mic-nya silakan. Karena tergolong yang terbesar di Jawa Tengah ya Pak ya untuk Kabupaten Brebes. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Haji Jamali sebagai Ketua Kelompok Rumput Laut Al-Karomah. Saya ulangi lagi Al-Karomah sebab tadi disebutkan Al-Barokah ya. Oh, tapi yang betul Al-Karomah itu nanti barangkali ada bisa dirubah ya Mas ya. Iya, Al-Karomah. Pada dasarnya ini merupakan satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kami membentuk kelompok rumput laut ini? Sebagaimana tadi disinggung oleh Bapak Wakil Bupati, Brebes telah mengalami masa kejayaan pada masa komoditi yang primadona yaitu udang windu. Ya, tapi itu tidak berjalan lama, mungkin hanya 1 dasawarsa ya. Termasuk kami juga bisa keemasan udang windu, sehingga kami dengan wakil saya ini Bapak Haji Bohori bisa melaksanakan ibadah haji juga dari udang windu. Oh, iya. Tapi perjalanan beberapa tahun kemudian itu jatuh bangun Bu, sehingga kami berpikir yang namanya petani juga harus tetap makan ya. Manakala mengandalkan satu istilahnya komoditas terus mana itu nggak bisa memenuhi, kami harus mencari komoditas yang lain. Terus kenapa melirik rumput laut? Iya, ini kebetulan kami punya teman di Dinas Kelautan. Perikanan, kalau dulu perikanan sekarang perikanan kelautan. Waktu itu namanya Pak Amin Yulianto. Betul. Kemudian yang komandannya adalah Bapak Haji Insinyur ini, Amin Budiarjo ini. Iya. Itu kami dipertemukan ngomong-ngomong, ini ada satu produk baru yang mungkin bisa jadi unggulan di Brebes yaitu rumput laut. Sehingga pada tanggal 3 Juni tahun 2007 kami membentuk kelompok yang waktu itu insya Allah anggotanya 7 orang Bu. Sekarang? Ini alhamdulillah sekarang menjadi 52 orang. 52 orang. Iya. Oke. Dan itu jatuh bangun Bu. Karena apa? Yang namanya istilahnya pemula atau ya inilah istilahnya untuk menjadi contoh proyek kalau mungkin sekarang ini ya, itu susah sekali. Tapi kami punya keyakinan bahwa yang namanya suatu usaha, manakala usaha itu berhasil dengan sendirinya tanpa disuruh, tanpa diperintah, yang lain akan mengikuti. Iya. Sebab sudah menjadi budaya kita. Manakala ada orang berhasil itu biasanya nuwun sewu ya, itu kadang-kadang kok iri, itu kok bisa berhasil karena itu. Dan keuntungan yang bisa kami terima dari rumput laut ternyata ada dua keuntungan yang sangat besar. Pertama adalah ternyata dengan kita berumput laut modal tidak terlalu besar. Iya, modalnya kan hanya sekali nanam. Itu berapa Bapak modalnya kalau untuk satu? Untuk 1 hektar itu sekitar 4 ton Bu. Iya, 4 ton itu untuk 1 hektar. Itu biar nanti hasilnya maksimal. Selama 4 bulan untuk pertama, untuk berikutnya adalah 2 bulan sekali panen. Jadi kita hanya kayak seperti nanam kangkung lah itu. Sekali panen, jadi sekali tabur bisa beberapa kali panen untuk rumput laut. Dan untuk nanti kedepannya 2 tahun diadakan permajaan bibitan baru itu. Baik. Dan sekarang berapapun produksi untuk pemasaran? Apakah untuk kelompok kami, alhamdulillah untuk tiap minggunya bisa kirim 4 ton Bu. Kering. 4 ton kering. Iya. Itu basahnya berapa? Kalau ya itu kan banding 1/10 ya. Oh, berarti 40 ton basah. Iya, Oke, itu. baik. Untuk harga kering
4.500. Baik. Nah itu kenapa sekarang ini mereka itu pada istilahnya ikut-ikutan ya karena itu harganya ternyata lebih bagus. Kalau dulu pertama kali saya saya membangun itu hanya 2.000 Bu. Oke. Jadi sekarang sudah signifikan Jadi sekali. memang kesuksesannya juga dinikmati oleh orang lain gitu ya Pak ya. Jadi nggak boleh dinikmati Yang kedua kita usaha itu bentar ini yang kedua ramah lingkungan Bu. Dengan rumput laut kita mengendalikan pemakaian obat insektisida. Nah itu. Dan dengan ramah lingkungan ini kembali ke alam kita akan menjadi lebih baik sehingga ikan bandeng yang tadinya kuntet sekarang mulai kembali agak normal lah. Agak normal baru. Iya, kita beri tepuk tangan. Budidaya yang ramah lingkungan rumput laut. Silakan diberikan kepada Bapak yang di tengah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak sebelahnya. Iya. Silahkan, Bapak kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Apa Bapak saya Kusna Supriyatna, Ketua Kelompok Nelayan Waduk Melayu Nila Jaya. Oh, ya, semula secara tradisional para petani menangkap ikan sehingga ekonomi sangat mundur, belum cukup untuk membiayai anak-anak sekolah. Setelah kami membentuk kelompok, karena kelompok itu ada kegiatan, di samping kami membiayai dengan cara iuran, kemudian swadaya setiap tahun untuk beli bibit, juga kami usul kepada Bapak Bupati dan Bapak Gubernur, sehingga setiap tahun kami alhamdulillah sudah dibantu bibit ikan nila oleh Bapak Bupati setiap tahun sekitar 300 atau 350 ekor. Iya, kita beri tepuk tangan. Baik. Kemudian tahun ini kami telah dikunjungi oleh Bapak Gubernur 350.000 maksudnya. Bapak Gubernur akan membantu juga. Baik, mohon maaf Bapak ada penelpon kita terima dulu ya. Nanti kita sambung lagi ceritanya. Halo, selamat malam Arum Dalu. Selamat malam Arum Dalu. Selamat malam. Iya, dengan siapa Bapak? Pak Warsito di Adipala Cilacap. Cilacap, silakan Pak Warsito. Iya. Itu tadi saya jadi itu ada dialog itu tentang pertanian dan wisata, jadi saya ikut tergugah gitu loh. Iya, silakan langsung Pak. Iya gitu. Daerah Cilacap kan banyak wisata alam gitu loh. Iya. Kaitannya bisa berkaitan dengan Kabupaten Kebumen, terus Banyumas dan Purbalingga dekat-dekat gitu. Nah itu kalau bisa itu digali wisata alam Cilacap itu kan banyak sekali. Kok banyak yang kurang digali gitu. Mohon petunjuk dari Pak Gubernur agar bisa ke Dinas Pariwisata Kabupaten agar bisa menggali wisata-wisata tersebut gitu. Iya, baik Bapak, ini kita dari Kabupaten Brebes ya. Mudah-mudahan segera dilakukan pembenahan di sana jika mungkin ada tempat-tempat yang seharusnya menjadi wisata itu bisa perlu dibenahi lagi. Bapak ada yang ingin tambahkan lagi? Apa keinginan Bapak mungkin untuk setelah lebih dikelola memperluas usaha? Atas bantuan Bapak Bupati, kemudian sekarang rakyat sekitar Waduk Malahayu, khususnya para anggota nelayan, kehidupannya sudah membaik, malah bisa menyekolahkan sehingga banyak pelaut-pelaut atau nelayan ini yang jadi sarjana dari disekolahkan hasil itu. Iya. Ya kami usul kepada Bapak Bupati, mudah-mudahan secara rutin setiap tahun tetap Waduk Malahayu dibantu bibit ikan. Sekian. Iya, terima kasih Bapak. Bagaimana Pak Bupati bisa terus setiap tahun dibantu? Kalau sudah berhasil masa dibantu terus Pak? Iya, saya rasa karena banyak manfaatnya tidak ada alasan kami untuk tidak membantu gitu kan. Jadi kita concern, saya bantu, tidak usah khawatir. Ya. Baik, kemudian yang di belakang ini Bapak Bajuyu tadi anggotanya beliau dari Rumput Laut. Ya, silakan Mas, wirausaha apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subur. Nah, ini dari PLK Pausat, PLK Utama Pausati. Kami mengembangkan industri rumah tangga, makanan kering namanya. Makanan kering apa yang diproduksi? Aneka keripik. Oh begitu. Oh iya, ada contohnya di sana. Itu berapa ininya yang dipekerjakan?
Untuk sementara ada 4 orang. 4 orang. Berhubung modalnya minim, itu kan ya paling cuma kuat untuk mengerjakan 4 orang. Itu sudah pernah mengajukan permodalan di Bank Jateng? Untuk sementara belum. Nah, dengan adanya acara ini, saya minta petunjuk untuk menjadi mitra binaan dari Bank Mandiri. Bank Jateng. Bank Jateng. Oh, Bank Jateng. Iya. Bank Jateng kerjasama dengan Dana Sejahtera Mandiri gitu. Oh iya, iya. Jadi langsung digabung gitu. Habis ini nanti Bapak hubungi Pak Wahyudi, Pak. Dijelaskan. Gitu. Iya. Mungkin bisa diberi sekilas Pak Wahyudi, kira-kira bagi para pemula yang ingin mau menjadi nasabah, apa yang mereka harus persiapkan? Terima kasih nih. Untuk pengembangan daripada industri kerajinan untuk makanan kecil, kami bisa menyediakan untuk dana pinjaman dengan melalui pusaka mandiri atau pundi ya. Pundi kita bisa memberikan dengan modal kerja 2 tahun dan modal investasi 3 tahun, plafon sampai 50 juta. Jadi nanti persyaratan kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya kira nanti dari Bapak ini bisa nanti rawuh di kantor kami siap memberikan satu keterangan dan baik. Lumayan. Iya, jadi nanti bisa berhubungan langsung ya. Dan tadi cukup menarik juga Pak Maswar bahwa tadi dari Ibu Agung Widianto melatih para ibu-ibu lansia, begitu. Mungkin kita boleh mendengarkan apa sih yang memotivasi ibu dan kemudian keterampilan seperti apa yang diberikan kepada mereka. Silakan mikrofon kepada Ibu Agung. Karena kan tidak semua jenis keterampilan bisa diberikan kepada para lansia. Nah, itu apa-apa saja Ibu yang diberikan kepada mereka? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kami bukan melatih, karena memang masyarakat itu sudah memulai dulu. Hanya kita membina mereka supaya lebih bisa bermanfaat. Yang utama itu memang di Desa Limbangan pada keluarga lansia, posyandu lansia. Masyarakatnya, terutama yang lansia itu diberi kesempatan untuk membuat sisa hidupnya yang bermanfaat, sehingga mereka mengisi hidupnya, mengisi hari-harinya itu walaupun hanya 1 hari Rp8.000, tetapi mereka sambil istilahnya menyotir, kalau berbes itu istilahnya menyutat. Menyutat itu milihi rambut yang bagus-bagus, kemudian dibuat sanggul seperti contoh di depan. Oke, gitu. Baik. Kemudian di samping sanggul itu ada manik-manik yang dibuat hiasan. Itu ada ibu yang berumur 85 tahun. Sebelum waktu duhur, dia bekerja, setelah duhur kembali ke rumah, dia sholat, kemudian dilanjutkan lagi sampai asar. Seperti itu. Jadi kami mendukung karena mereka meskipun lansia tetapi bisa mengisi waktunya yang bermanfaat. Jadi lansia mandiri ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak Wakil Bupati, silakan singkat apa yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat di Brebes. Baik, terima kasih. Saya hanya bisa berharap marilah bersama-sama seluruh warga masyarakat Brebes untuk menyatukan tekad, menyatukan langkah, memanfaatkan hari-harinya dengan mengisi kegiatan usaha mandiri, sehingga insya Allah cita-cita pemerintah Kabupaten Brebes untuk menjadikan Brebes lebih maju, lebih sejahtera dan lebih berkeadilan ini bisa terwujud. Baik, ada lagi Bapak? Ya, jadi kelompok-kelompok itu tadi banyak sekali macam-macam usaha, itu akan lebih efektif, akan lebih bagus kalau membuat upaya berkelompok kemudian membangun pos daya. Ya. Termasuk tadi ibu-ibu lansia ya, bapak-bapak lansia dan sebagainya, bukan hanya untuk mereka tetapi mereka kearifannya itu bisa juga membantu masyarakat yang lain bisa dalam membentuk kelompok dan sebagainya. Baik, kita beri tepuk tangan untuk acara kita kali ini. Saya minta ianya yang terakhir, Arum Dalu. Mandiri selalu. Pak Maswar, Pak Wakil Bupati, Pak Rektor dan juga Pak Wahyudi, terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Ibu juga, Anda sudah menelpon kami. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Kita sambut lagu yang terakhir. Mohon tepuk tangan yang meriah.
Reme kali gua aku nganti rakrasa sebab teneng cintamu yang membakar hatiku. Sungguh tak dikenangan berdua gandeng tangan rapakal tati kelale kepon teh kali kuat lelene sing plunca